Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Atika Sabira Munte dengan NIM 4241 11 10 13 dari kelas PSPM 24E. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang soal-soal UAS kalkulus multivariabel, yang dimana soal UASnya membahas tentang fungsi dua peubah. Nah, mari kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama yaitu tuliskan persamaan kurva kontur fx, y sama dengan k dan jelaskan secara kualitatif bentuknya pada bidang xy, apakah itu tertutup atau terbuka, berotasi atau tidak, dan pusatnya di mana. Oke teman-teman, soal pertama itu kita membahas tentang kurva kontur. Jadi kurva kontur itu adalah himpunan titik-titik x, y di bidang xy, di mana nilai fungsi fx, y itu konstan, maka sama dengan k. Jadi fx, y sama dengan x kurang 1 kuadrat ditambah 2 dikali y tambah 1 kuadrat ditambah xy sama dengan k. Nah teman-teman, kita lihat fungsi ini ada x kurang 1 kuadrat dan 2 dikali y tambah 1 kuadrat. Ini adalah bentuk kuadrat sempurna yang biasanya membentuk sebuah elips. Tapi ada juga suku xy di sini. Suku inilah yang membuat elipsnya menjadi unik teman-teman. Kalau tidak ada xy, kurvanya akan jadi elips yang standar seperti ini. Tapi karena adanya xy, maka elipsnya akan berotasi. Jadi kurva dari kontur ini adalah elips yang berotasi. Pusatnya tidak di 0,0 karena adanya pergeseran x dikurang 1 dan y tambah 1. Untuk mencari titik pusatnya secara pasti, kita bisa cari titik stasioner dengan turunan parsial. Nah, yang dimana dapat kita tuliskan turunan parsial f terhadap x sama dengan 2 dikali x kurang 1 tambah y sama dengan 0, dan turunan parsial f terhadap y sama dengan 4 dikali y tambah 1 ditambah x sama dengan 0. Maka teman-teman, kita turunkan f terhadap x dan y, lalu kita samakan dengan 0, kita dapatkan sistem persamaan linear, yaitu persamaan pertama 2 dikali x kurang 1 tambah y sama dengan 0. Nah, persamaan kedua ada 4 dikali y tambah 1 tambah x sama dengan 0. Nah, kita selesaikan nih teman-teman sistem ini untuk mencari nilai x dan y yang merupakan pusat elips. Dari persamaan pertama kita dapatkan y sama dengan min 2 dikali x kurang 1. Nah, kita substitusikan nih teman-teman ke persamaan kedua, yang dimana persamaan kedua yaitu 4 dikali y tambah 1 tambah x sama dengan 0. Nah, kita ganti y nya menjadi min 2 dikali x kurang 1. Maka hasilnya itu x sama dengan 12/7 atau 1,71. Nah, sekarang kita mencari y, yang dimana y sama dengan min 2 dikali 12/7 dikurang 1 sama dengan min 2 dikali 5/7. Nah, sama dengan hasilnya min 10/7, atau kita ubah ke bentuk desimal yaitu min 1,43. Nah, dapat y-nya sama dengan min 1,43. Jadi teman-teman, dari soal nomor 1 kita mendapatkan pusat elipsnya di sekitar 1,71, min 1,43. Kesimpulannya, kurva konturnya adalah elips tertutup yang berotasi di pusat titik 1,71, min 1,43. Nah, lanjut kita ke soal nomor 2. Jelaskan seperti apa bentuk permukaan Z sama dengan F dikali X, Y secara kualitatif. Soal kedua ini meminta kita membayangkan bentuk permukaan dari fungsi ini. Kita tahu bahwa X kurang 1 kuadrat dan 2 dikali Y tambah 1 kuadrat itu bentuk parabola. Kalau dijumlahkan mereka membentuk paraboloid. Paraboloida atau paraboloid itu seperti mangkuk. Nah, karena koefisiennya positif, mangkuknya menghadap ke atas.
jadi cekungnya ke atas. Sekarang bagaimana dengan suku XY? Nah, suku ini akan memutar paraboloid atau paraboloidanya. Jadi lembah atau lerengnya tidak lagi sejajar dengan suku X atau Y, tapi miring. Untuk menentukan arah yang lebih curamnya kemana, kita bisa lihat koefisien. Nah, koefisien di depan Y tambah 1 kuadrat itu 2, sedangkan di depan X tambah 1 kuadrat itu 1. Maka ini berarti perubahan Y akan lebih cepat mempengaruhi nilai Z daripada perubahan X. Jadi, arah yang lebih curam adalah searah dengan sumbu Y. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, di mana pada bagian A, hitung fx, x, y, dan fy, x, y. Nah, pada bagian B-nya yang ditanya yaitu evaluasi pada titik 1,-2 berdasarkan nilai fx 1,-2 dan fy 1,-2. Di sekitar titik tersebut, perubahan f lebih sensitif terhadap pergeseran kecil pada sumbu x atau sumbu y. Jelaskan alasan matematisnya. Soal ketiga ini tentang turunan parsial. Pertama, kita cari dulu nih fx dan fy-nya. Yang dimana fx, y sama dengan x kurang 1 kuadrat ditambah 2 dikali y tambah 1 kuadrat ditambah xy. Nah, fx itu turunan f terhadap x dengan y dianggap konstan. Maka fx x, y sama dengan 2 dikali x kurang 1 tambah y. Selanjutnya, fy itu turunan dari f terhadap y dengan x dianggap konstan. Maka fy dikali x, y sama dengan 4 dikali y tambah 1 tambah x. Sekarang kita evaluasi di titik 1,-2. Berarti dapat kita tuliskan yaitu fx 1,-2 sama dengan 2 dikali 1 dikurang 1 ditambah minus 2 sama dengan minus 2. Dan fy 1,-2 sama dengan 4 dikali minus 2 ditambah 1 tambah 1 sama dengan minus 3. Nah, kita dapatkan fx di titik 1,-2 sama dengan minus 2 dan fy di titik 1,-2 sama dengan minus 3. Nilai mutlak fy lebih besar dari nilai mutlak fx. Ini artinya di sekitar titik 1,-2 perubahan f lebih sensitif terhadap pergeseran kecil pada sumbu y. Maka dapat ditulis yaitu fy di titik 1,-2 lebih besar daripada fx di titik 1,-2. Maka f lebih sensitif terhadap perubahan y. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, yang dimana tentukan nilai K sedemikian sehingga 1,-2 terletak pada kontur fx, y sama dengan K. Jelaskan interpretasinya pada bidang kontur. Nah, soal keempat ini kita diminta mencari nilai K-nya nih teman-teman, agar titik 1,-2 berada pada titik kontur fx, y sama dengan K. Maka caranya mudah, kita tinggal substitusikan x sama dengan 1 dan y sama dengan 2 ke dalam fungsi fx, y. Nah, dapat kita tuliskan teman-teman, f di titik 1,-2 sama dengan 1 dikurang 1 kuadrat ditambah 2 dikali 2 tambah 1 kuadrat ditambah 1 dikali minus 2 sama dengan K. Maka kita hitung teman-teman, f 1,-2 sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali minus 1 kuadrat ditambah 1 dikali minus 2. Maka f 1,-2 sama dengan 0 ditambah 2 dikurang 2. Maka hasilnya sama dengan 0. Jadi K sama dengan 0 artinya titik 1,-2 terletak pada kurva kontur dengan nilai K sama dengan 0. Nah, kurva ini adalah himpunan semua titik x, y di mana fx, y sama dengan 0. Interpretasinya kita tulis titik 1,-2 berada pada kurva kontur fx, y sama dengan 0.
Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Soalnya yaitu anggap Fx, Y menyatakan biaya produksi atau juta rupiah dengan X sama dengan unit produk A dan Y sama dengan unit produk B. Maka jelaskan makna, tanda, dan besar Fx di titik 1, minus 2 dan Fy di titik 1, minus 2 terhadap keputusan menambah atau mengurangi A atau B di sekitar konfigurasi tersebut. Jelaskan pula peran suku Xy sebagai biaya interaksi antar produk, apakah cenderung sinergi atau friksi biaya. Nah, soal terakhir ini tentang interpretasi ekonomi. Kita tahu bahwa Fx, Y adalah biaya produksi, X adalah unit A dan Y adalah unit B. Maka Fx 1, minus 2 sama dengan minus 2. Artinya di sekitar titik 1, minus 2, jika kita menambah 1 unit produk A, biaya produksinya akan berkurang sekitar 2 juta rupiah. Karena negatif, ini berarti produk A memberikan keuntungan pada titik tersebut. Nah, jika Fy di titik 1, minus 2 sama dengan minus 3, artinya di sekitar titik 1, minus 2 itu jika kita tambah 1 unit produk B, biaya akan berkurang sekitar 3 juta rupiah. Produk B juga memberikan keuntungan dan bahkan lebih besar dari produk A. Sekarang bagaimana dengan suku Xy? Suku ini adalah biaya interaksi antar produk. Jika kita memproduksi kedua produk secara bersamaan, ada efek tambahan biaya tertentu. Karena koefisiennya positif, ini berarti ada sinergi biaya. Jika kita memproduksi kedua produk secara bersamaan, maka biaya totalnya akan lebih rendah daripada kita memproduksi masing-masing produk secara terpisah. Maka dapat kita tuliskan Fx di titik 1, minus 2 lebih kecil 0, maka produk A memberikan keuntungan Fy di titik 1, minus 2 lebih kecil 0, maka produk B memberikan keuntungan suku Xy lebih besar 0, sinergi biaya. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan soal UAS kalkulus multivariabel. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.